di wilayah perkebunan seluas 65 hektar dan juga wilayah perhutani ada sekitar 60 hektar wilayah yang ada pantauan Desa Depok. Dari dua sebelum telah mendapatkan proklim budaya di Desa Depok. Itu juga dari Desa Depok sudah melakukan pembibitan aren yang diberikan kepada desa-desa mitra binaan proklim di wilayah Kecamatan Babak saat memberikan proklim khususnya desa binaan itu yang saya sampaikan melalui Pak karena saya yakin dan sudah kunjungan ke desa-desa setiap desa-desa binaan itu sudah melakukan aksi teknis kegiatan proklim itu sendiri. Tapi memang dari masing-masing desa itu ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Oh ternyata kegiatan kita yang saya sampaikan. Judulnya pagi ini adalah saya ingin menguji sekdes di depan kades. Oh kurang. Jadi saya bayangin Mas Sekdes ini ya semua presentasi tapi mungkin ada data apa yang lokasi Tirto yang rumah. Oke, yang warga bukan perangkat. Ya, saya tanya tokoh lingkungannya siapa? Udah Pak. Oke, Pak siapa? Saudara. Oke, Pak. Jadi artinya Pak Para malah Pak Sudarman. Dia tahu siapa aja sebenarnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ini profil lestari. Berbeda dengan profil pertama Madya Pratama. Jadi lestari itu kemarin. Makanya ini saya ingin nanti seluk-beluk di Tirto. Saat saya kesini tadi saya baru pertama. Dulu aku bikin KKN 2 tahun lalu kayaknya ya udah. Jadi ada langsung ngiri ke sana. Jadi yang kayaknya banyak ke selatan. Ini kan Kabupaten terus berada berapa? Bapak Ibu yang tinggal di sekitar sini rasanya bahagia belum? Ya. Karena saya nyampe di balai desa ini dari cara memasak dari segi saya mulai ya. Terus kemudian lokasinya dominan pertanian perkebunan hutan luar biasa masih sejuk. Mungkin yang lainnya sudah mulai kepanasan sini masih seger Pak ya. Ya mungkin sama-sama panas nambah tapi tidak sepanas kalau di daerah yang lebih bawah. Ini kalau kita terus langsung berbatasan dengan Kabupaten Semarang atau masih ada di jalan ini? Masih dibuka saja atau kan dengan di sana? Kita nggak tahu. Saya baru bersama-sama. Levelnya bagaimana? Ya tadi kemarin. Dengan level penghargaan minimal, dan kita kelas minimal itu kelas diadu dengan yang level nasional maupun yang pernah penghargaan internasional ya. Alat di situ. Pak, kenapa Pak energi? Itu ya Mas ya. Makanya kalau masih ada masyarakat yang pintar jaga air, bahkan mungkin di desa ini, di Tirto ini berani mengklaim bahwa Pak sejak dulu mata airnya tidak berubah hidupnya untuk versi apa? Itu istilahnya maju.
punya bakti. Saya protes itu kalau soalnya mengkawal pensel orang pak, pokoknya karena harus disebut pak, gitu ya, betul ya? Itu nggak pakai proses lawan kan? Karena tadi sudah internasional. Terus syarat yang terakhir apa ya? Yang saya ingatkan lagi tadi paparannya ini masih semi problem utama. Kalau lestari harusnya tidak perlu menjelaskan poin per poin itu apa, tapi kalau langsung membandingkan antara dengan sekarang. Jadi tiga tahun yang lalu dengan sekarang perubahannya jumlahnya berapa, prestasinya berapa, dan sejarahnya kemana saja. Nanti tinggal diperbaiki sedikit. Kira-kira tadi sudah 70%. Terus yang 30% tinggal langsung tak oh bahasa ini. Oh ini ya. Jadi sini menuju situ, menuju sini ya. Oke. Karena kemarin sisanya itu promotornya siapa? Tulis BLH Kabupaten Magelang di sana. Wah, BLH mampunya cuma 1 juta. Tulis 1 juta. Kurang 500. Yang 500 lagi siapa? Mungkin BLH provinsi misalnya ya. Jadi nanti rencana 5 tahun ke depan tinggi seperti itu mas. Paham ya? Dan itu yang lembaga lain ditanya benar dikonsultasikan kalau daerah kabupaten ya bisa berkan juga. Nah tentu setuju betul. Karena kalau setuju bulan itu nanti akan ditanggung janji 5 tahun ke depan itu wis dulu sanggup. Jadi saya kalau ini tahun dulu, saya tahun ini. Termasuk promotor lainnya kalau nanti misalnya ada perusahaan termasuk tapi sebenarnya itu Bulurah berkomitmen saya setiap tahun akan alokasikan dari dana desa 1 miliar saya alokasikan 30% dana desa itu harusnya untuk non fisik yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan, studi banding, seminar, workshop, gitu. Pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan alat-alat yang kira-kira penting untuk pertanian, perkebunan, terutama termasuk kalau intinya adalah industrialisasi aren, ya mungkin pengolahan gulanya nanti beli alatnya dan sebagainya. Kemarin saya dari Ciamis, gara-gara sana itu asalnya kolam ikan nila itu Pak Kadesnya sampai mengalokasikan 250 juta. Bahkan dia dapat apa itu Pak? Beberapa dana dari pusat namanya apa Pak? BAK 350 juta untuk membangun rumah industri pengolahan abon ikan nila. Tidak lain karena sebelumnya ada jadi bidang jahe, gula aren. Mungkin karena di sini sentra kopi, di gula aren campur kopi. Ya namanya dicoba atau dengan praktek. Ini Pak yang robusta, ini yang arabica, ini yang campur secang, ini yang campur apa tuh? Yang baru-baru itu serai. Nah serai, saya pun bawa minuman tadi, saya bawa tag serai untuk menghangat badan. Jadi minuman instan ini kalau sudah nanti terkenal Pak, bahkan bisa ekspor. Wah, ini nggak kelihatan tahu-tahu ternyata kaya raya. Nah, dia produk ini, nah itu malah hilang sosial pemasyarakatannya. Nanti gini. Nah, terus produk unggulan, program unggulan itu adalah ciri khas lestari. Lestari. Syaratnya seperti itu, termasuk profilnya. Jadi kemarin saya matur kepada unggulan. Mulai setelah verifikasi ini saya dengan Mas Sekdes kita maraton Mas 2 minggu ke depan menyelesaikan profil kasih termasuk videonya. Nah profil itu yang tadi Mas yang anggarannya kok kayak turun komandan itu nah kalau nanti itu mengusulkan lestari nggak jadi gara-gara kan yang baru tidak ACC sedikitnya kok macam-macam politik. Nah, yang politik itu tidak selalu partai dengan benderanya itu. Politik macam nah,
yang apa Pak Sudarman monggo maju Pak. Bapak maksimal 5 menit. Jadi Bapak menceritakan aksi lingkungan yang selama ini dilakukan apa saja untuk pembelajaran kita bersama Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya Pak, jadi misalnya aren berapa, kopi berapa, arabica atau robusta mungkin bisa kira-kira Yang terutama untuk kopi yang arabica, alhamdulillah untuk kita tahu pada saat ini sudah berbuat dan sangat unggul untuk wilayah untuk bertanya masih ada banyak lagi untuk tahun 2004 akhir mungkin 10 lagi bantuan untuk program dari mana? dari dinas kabupaten dan Provinsi. Berapa banyak? yang sudah 5.000 tahun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan latihan di sana atau ketemu di kantor DLH. Ini yang perwakilan lokasi mungkin maju satu-satu ya. Mas Sekdes yang hafal sini Mas, jawab saya Mas. Banjarsari masih begini. Dari yang bangun begini loh, yang kemarin sudah dikunjungi nggak usah. Kami hafal loh yang ketemu gitu. Betul lah. Nah ini dan cepat tekan lokasi. Tapi nanti mau maju lagi boleh setelah yang lainnya deh. Monggo yang belum silahkan. Yang belum, ya Mas Agus diberikan kapal nomor besar. Rokok enggak. Losari Pak, Losari. Losari. Atau mungkin Pak Gubernur. Mohon maaf Pak, kami mewakili dari Gubernur Bapak Biji, Kepala Desa seperti mungkin beliau sedang hadir di upacara kita.
Tirto dari kecamatan sampai menuju Badan Organisasi juga dari kecamatan Kabupaten. Alhamdulillah kami pada sebesar kami itu kemungkinan tidak ada yang sangat menonjol. Yang menonjol cuma perangkat saya yang terus perempuan, tapi laki-laki sedikitnya tidak. Maaf, sambil kita revisi gitu. Kemarin saya didatangi oleh adik-adik juga dari tim Tirto sebagai desa binaan Brooklyn Plastik. Itu ada teman-teman dari ada yang pakai baju hitam juga didampingi oleh mungkin dari warga masyarakat, juga dari staf setempat perangkat desa, juga beliau Pak Satgas yang keliling sampai sore ya Pak ya, ke tempat kami menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sisa yang berkaitan dengan adanya profil lestari sebagai di desa binaan yang ada di wilayah kecamatan ini. Jadi yang pertanyaan sampai set. Yang pertama tentang lingkungan, tentang sampah, mata air, tentang penanaman apa ya, pohon dan lain-lain. Karena letak geografis kami, Pak, kami sedikit ke bawah, tidak di sini. Di suatu negeri itu adalah antara perbatasan antara Kabupaten Temanggung di sebelah utara kami, sebelah timur ada masih di kecamatan Kabupaten Magelang, sebelah timur masih, cuma kami berbatasan dengan Kabupaten Temanggung yang dulu bentuknya mungkin Bapak sudah tahu karena jalan utama ada di bawahnya sedikit Pak. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah kena tol Pak, kena tol dari wilayah kami itu hubung-hubung kantor desa sudah pindah. Nah itu sesuai tim profil data kantor desa agak dulu karena tol akhirnya itu. Tapi alhamdulillah semoga tidak. Kami wilayah kami ada di paling ujung Pak, sebelah utara ini. Tapi yang utara ke timur kami petani hampir 80%. Satu dari petani, mungkin Bapak sudah tahu, bunga sawah. Bunga sawah itu insya Allah terbaik di tempat kami, Pak. Selain dari jelas contoh juga. Dan yang kedua adalah padi. Yang ketiga adalah kebetulan seperti cabai dan lain-lain. Dan jadi di situ. Juga nanti untuk petani yang juga ada lain itu kami juga mendapatkan seperti tertolong apa Mas Ablay padi organik itu yang mungkin dari apa itu sebagian besar dari desa-desa yang sebagai dalam pertanian tentang padi organik. Terus selanjutnya dan yang lain itu seperti kami juga mendapatkan lampu-lampu penerangan jalan dari bantuan provinsi, solar sewa. Itu alhamdulillah sudah kami sudah dipasang. Itu ada di dusun masing-masing. Maaf tadi ada yang terlewat, kami ada desa Sidoarjo itu ada 5 dusun, yaitu dusun Kalipito, dusun Asri, dusun Medayu, dusun Pagunan, dusun Kalah. Karena SKTK baru, kami hanya mendapatkan 4 dusun. Karena yang kami dari utara antara Kalangan dan Pagunan itu menjadi satu kepala wilayah. Bapak Ibu semuanya kami terangkan sedikit banyak karena kami ada di sedikit ke bawah di antara dibilang kota tidak, dibilang desa tidak, tetapi karena kita hidup itu ini ada di jantungnya kecamatan Gedabak, itu mungkin mereka sudah bisa melihat Gedabak itu kayak apa dari sisi dan lainnya.
Dan maka dari itu kami dari adanya beberapa lembaga-lembaga sosial masyarakat dari dinas dan lain-lain itu menanamkan maupun kebersihan lingkungan dan lain-lain. Kami ada satu bank sampah yang dijagai Pak, itu dari dana desa yang alhamdulillah mungkin sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Itu ada di salah satu dusun. Kami hanya sebagai sampel atau apa bahasanya kita contoh itu untuk melantar ke wilayah yang lain di dalam 4 dusun tersebut. Mungkin itu ceritanya kurang lebih banyaknya, mohon maaf Pak, karena kami juga masih menjajaki apa yang harus kami sampaikan, karena pengalian dari semua itu karena problem tadi sudah dibilangkan oleh Bapak sendiri sudah, walaupun belum ada gagasan tapi sudah dijalankan oleh beberapa desa atau wilayah yang ada di Kecamatan Gabah. Begitu Pak kurang lebihnya dari kami, mohon maaf saya mendono mungkin karena kekurangan kami dan apa-apa yang bisa kami sampaikan oleh penjelasan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh kalau tadi kan Bapak cerita tentang lokasi Bapak. Yang kami pertanyakan adalah bentuk pendampingan yang Tirto lakukan. Oh gitu. Ya, bisa kami ceritakan Bu. Pendampingan yang ada untuk bisa Tirto sendiri ke desa seperti ya Bu. Berapa kali? Seingat saya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Seingat saya lebih Bu, tidak kami catat Bu. Tapi bulan-bulan kemarin sudah datang. Itu dari Pak Sekdes. Biasanya bulan-bulan kemarin berarti baru tahun ini dilakukan. Oh iya, itu kan kalau yang tahun ini Bu, itu udah 3 lebih ya. Kalau tahun kemarin itu kami dan atasan kami itu sudah ada pendampingan. Sudah ada pendampingan waktu itu ya. Pendampingannya pendampingan apa? Ya tentang kegiatan problem pemeriksaan. Kegiatan problem itu apa? Problem itu adalah apa Bu? Tentang problem. Oh iya. Pendampingannya kan tadi Bapak jawab Iya. kegiatan problem. Iya. Nah, kegiatannya itu apa? Kegiatannya ada yang dicanangkan oleh Desa Tirto ya. Iya. Iya. Kita sedang membicarakan pendampingan yang Desa Tirto lakukan ke Desa Sidemede. Iya. Karena ini terkait dengan problem, pasti pendampingan itu berkaitan dengan problem. Iya. Kegiatannya apa aja? Kegiatan yang didampingkan atau kegiatan yang dikali Bu. Ya, ini yang dilakukan dan karena beberapa desa kemarin yang kami datangi itu rata-rata pendampingan yang dilakukan itu kolab. Jadi antara dinas LH, desa Tirto dan juga mungkin dinas pertanian maupun dinas lainnya. Yang pure, yang tidak yang inisiasi sendiri oleh Desa Tirto ada nggak? Iya, ada Bu. Kemarin, ini cerita ya Bu ya. Beliau mencari datang ke tempat saya dengan rekan-rekan APRD. Itu mencanangkan dan mendata apa yang ada di wilayah kami. Terutama satu adalah tentang mata air, kedua bangsa, dan yang ketiga dan selanjutnya adalah tentang lingkungan hidup. Alhamdulillah dia bisa, Pak Cari bilang tentang adanya bank sampah di situ. Jadi baru mencatat aksinya, kemudian Iya. mengisi Excelnya, kemudian mendaftar. Pendampingannya baru seperti itu. Iya, yang kami tahu itu untuk desa Sidemede. Tapi kalau yang desa lainnya kami kurang tahu, karena kami kurang tahu. Terima kasih Pak. Cekap, Cekap ya. Oke, terima kasih Pak. Contoh,
bisa berkunjung di tempat kami. Penginapan sudah kami sediakan. Salah satunya di miliknya Pak Sandiaga Uno. Kami di sini akan menceritakan mungkin juga dengan yang lain bahwa kami sebenarnya Indonesia itu hanya ada di Dusun Losari, Pak. Bahkan menurut saya itu kami itu yang Muslim bisa sholat di depan gereja. Itu keunikan kami bahwa 5 keyakinan ada di dusun kami semua. Bahkan ada cerita unik, Pak. Kegiatan untuk kampung ada penduli masal yang dihadiri oleh 3 kabupaten tersebut. Karena yang masuk Kabupaten Wamila hanya 1 RT, kemudian masuk Kabupaten Semarang juga kebetulan 1 RT di Desa Numawa, dan di Desa Pingin Kabupaten Temanggung kebetulan juga 1 dusun. Jadi di situ keserasian sosial dan kerukunan memang terjaga. Itu yang kami banggakan. Sebelumnya itu diikuti oleh 5 agama itu juga. Iya, Pak. Khususnya di Dusun Losari itu ada semua. Bahkan biara juga ada. Boleh acara kemudian biasanya apa Pak? Seperti dusun, ada nggak Pak yang pas kemudian kaitannya ke lingkungan, misalnya mata air atau apa gitu? Nah itu di tempat kami ada seperti dusun. Uli banyu apa maksudnya itu? Nyadran atau nyadran itu kan bahasanya kok campur-campur bahasa bisa apa? Jauhan kali ada Pak? Dauhan, Pak. Jauhan kali. Dauhan. Jauhan berarti kompon kali. Boten pakai hak dawuh kan dawuhan. Oke. Ini. Ah niku juga memperingati uri-uri mata air di desa kami kebetulan masih terjaga sampai saat ini. Kemudian ada nyadran juga ada sampai saat ini masih lestari. Kemudian sebenarnya kami sendiri secara pribadi bingung. Kemarin itu bingung. Ternyata ada sebagian kecil yang kami lakukan juga mendukung keberadaan problem tersebut. Dan alhamdulillah ada salah satu kelompok kami sampai saat ini rutin bahkan secara gotong royong giliran budidaya kopi, Pak. Dan ada salah satu produk unggulan di desa kami juga ada secara umum jelas pengrajin kopi bubuk, kemudian di desa kami juga ada kerajinan batik tulis. Batiknya dari mana Pak? Batik dari Losari dan pewarnaan secara alami. Alami Pak. Ya sebagian mungkin kalau alami belum sewu harganya sedikit mahal. Nah, kemudian untuk memenuhi pasar secara otomatis Cap apa tulis? ada cap, ada tulis. Nah, itu yang kami sendiri juga bingung. Ternyata kemarin sebenarnya kegiatan di desa kami yang melakukan ada sebagian besar atau sebagian kecil ternyata sebenarnya kita bingung ini jadi apa problem. Ternyata yang kita lakukan sebenarnya banyak Sari kali Tirta itu bermitra mulai kapan urusan lingkungan Pak? urusan lingkungan dari sebelum lebaran kemarin kita sudah didatangi dan sebelumnya juga didatangi dengan jadi ini apa program apa lagi ngerti Pak. Oh ternyata yang dilakukan di desa juga mendukung keberadaan di Wawin. Ternyata memang harus
dibilang ya orang lima. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kami sangat memaklumi ini laporan Pak Joko ini ya. Jadi laporan lokasi ini aslinya kan 2 menit, 3 menit, tapi saking pengennya mungkin pengen dihubungi lagi itu jadi laporannya banyak. Jadi saya pun tidak tinggal untuk foto dan saya pun berdoa Pak, saya berdoa semoga suatu saat saya nanti bisa sowan ke tempat desa-desa Bapak Ibu, termasuk tadi bersama, termasuk yang bersama dengan keunikan tadi. Saya yakin di Magelang ini istilahnya konsepnya kan mangkok ya Pak Saudara. Mangkok kita ini Magelang ini ceritanya kan suatu wilayah yang punya tugas alam sebagai penjaga air. Karena kita dikelilingi banyak gunung, Gunung Merapi, Sumbing, Gunung apa lagi? Lokoyo, Andong. Kali Penoreh itu ada yang menyebut bukit, ada yang menyebut gunung. Perbukitan Penoreh ada yang menyebut pegunungan Penoreh. Artinya ini kawasan daerah catchment area yang sangat vital untuk konservasi tanah dan air. Selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengerti dari informasi saya baca Kades itu satu dari caleg dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Mahani Safitri dari kantor pertanahan Kabupaten Magelang. Dan mohon maaf saya sowan agak terlambat karena tadi baru ada rapat penghubungan. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan testimoni tentang kegiatan kami yang kami laksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Magelang yang berkolaborasi dengan SKPD terkait dan Desa Teto yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dari tahun 2022 kami penetapan lokasi kegiatan akses reforma agraria di Desa Teto berdasarkan rapat bersama SKPD terkait pada waktu itu Bapak Joko kamu rapat ya Pak, dan diputuskan Desa Teto ini menjadi lokasi akses reforma agraria. Dan itu kenapa ditunjuk? Karena di sini punya potensi yang sangat besar. Di sini juga sangat kooperatif, desanya sangat niat sekali untuk maju bareng. Kemudian dari kegiatan tahun 2021 kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan tanah masyarakat di Desa Teto ini. Pemberdayaan tanah masyarakat itu kami lakukan sebelumnya. Di sini sudah ada pemberdayaan secara aset, yaitu di sini sudah menjadi desa lokasi pendaftaran tanah tematis lokal. Waktu itu 3.000 sertifikat diterbitkan di Desa Teto ini. Setelah itu kita bersama-sama meningkatkan kualitas dari para pemilik sertifikat yang sudah memegang sertifikat itu tadi dengan potensi yang ada. Misalnya mereka adalah UMKM, maka kita bantu untuk mendapatkan ide, untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan untuk mendapatkan PRT mana yang lebih dibutuhkan oleh warga di sini. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, kami juga berkontribusi. Pada waktu itu kita bareng-bareng mengundang narasumber untuk melatih pembuatan eco-engine. Jadi kita sudah pro lingkungan, sudah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, bapak-bapak warga di sini. Dan waktu itu dengan sangat
potensi yang berikutnya yaitu di sini tentang penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan di Desa Tirto setelah kita kaji, kita evaluasi, kita punya peluang yang sangat besar untuk mengembangkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan kita juga fokus kepada kelestarian lingkungan. Di sana kita mengembangkan bibit-bibit organik dan pupuk organik. Selain itu juga kita mengelola hasil produk pohon aren yang ada di desa ini. Kalau masyarakat sudah punya penghasilan yang bisa kesejahteraan mereka dari produk aren, insya Allah tidak akan aren itu tebang atau tidak dimanfaatkan dengan baik-baiknya, tidak dirawat, tidak pupuk. Insya Allah tetap akan dijaga. Ini luar biasa, saya baru ketemu se-Indonesia baru sekarang. Tepuk tangan buat BPN dong. Jadi BPN saya pikir kan hanya urusan buat sertifikat ya. Ternyata ini membina BUMDes ya, membina BUMDes, pelatihan koleksi, terus tadi apa lagi? Pelatihannya? Kemarin fasilitasi bersama OPD itu kita Itu inisiatif BPN sendiri atau ada instruksi dari bupati atau dari kementerian? Oh, jadi itu memang sudah menjadi tupoksi saya, Pak. Kami. Enggak, maksudnya gini loh. Sekabupaten Magelang hanya sini. Iya. Iya. Berarti kan ini istimewa. Iya. Itu dirapatkan Ibarat orang menikah itu kan kenapa kamu menikah itu? Nah, ada apa dengan Tirto menurut versi BPN? Istimewanya apa? pada waktu itu kita rapat bersama OPD, Pak, ada ranking, Pak. Di ranking itu berdasarkan potensi-potensi dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Nanti di scoring. Skor untuk desa ini berapa? Dari sisi pariwisatanya, dari sisi kemiskinannya, dari sisi aksesibilitasnya, dari sisi proaktifnya. Terus yang satu saya lupa itu adalah di sini pernah menjadi objek PPSN atau legalisasi aset lainnya. Berarti istilahnya seluruh persil di sini sudah jadi sertifikat? Belum, tapi waktu itu belum. Kalau kemudian tahun 2022 itu kita ikut PPS lagi dengan lokasi di sini. Saat kita sudah menetapkan lokasi di sini sudah di lokasi PPS buat itu. Karena waktu itu terkendala kuota ya. Jadi sudah ada kuotanya lanjut tahun berikutnya. Oke, jadi luar biasa untuk BPN. Silakan meneruskan. Bisa beberapa tahun untuk kombinasi? Ini tahun terakhir dan targetnya adalah BUMDes sudah bisa beroperasi dengan baik dari sisi BUMDesnya sini mana? Nah, sekarang nanti bapak ketuanya yang pakai baju baju biru. Ketuanya biasanya isinan ya Bu. Oke, terima kasih Bu. sekali atas waktunya dan semoga Desa Tirto meraih program lestari yang sangat berpotensi atas kerja keras kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator dari tim KNH Republik Indonesia, yang saya hormati para hadirin yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu di sini. Di sini saya Ana Zulfazalimah atau biasa dipanggil Mbak Ana. Saya sebagai sekretaris BUMDesa Desa Mandiri Desa Tirto yang alhamdulillah berbarengan dengan pencanangan Kampung Aren yang diresmikan oleh Pak Bupati kemarin, kami sudah punya BUMDesa secara legal ya. Produknya udah ada belum Pak? Udah ada Pak, beberapa ada banyak Pak. Saya belum percaya loh. Ada di bawah. Jadi udah diskusi sama Pak Tuh juga. Ya udah. Ya, udah diskusi sama Pak Tuh juga, udah dikasih nomor kontak. Insya Allah kita akan kerja sama. Ya Pak. Tempat BUMDes mana? Ya Pak Sudirman. Pak, saya nanya ketuanya Pak, yang terjadi ketuanya nyuruh sekretaris atau sekretaris nyuruh ketua? Sama-sama. Saya lihat
Bapak sekretarisnya lebih nyuruh ketuanya. Ini masih ya. Di sini kami BUMDes Desa Mandiri memberikan sebagai take over yang tadi udah didiskusikan sama Pak Teguh juga. Kita sebagai marketplace-nya dari UMKM yang ada di Satirto, terutama produk dari aren, ada gula aren, kolang kaling dan juga sapu hijau yang diproduksi bapaknya langsung yang di sini Sapu sebagai hijau yang hitam itu ya? iya. Iya. Ya, yang dua di sini juga ada dua pengrajin di sini Pak. Mereka ya. Ya mungkin di sini beberapa bapak ibu yang punya usaha seperti coffee shop dan yang saya juga bisa bekerja sama dengan BUMDes, kita supplier bahannya atau kopinya. Kalau saya pesan kolang kaling kirim ke Jogja bisa? Bisa Pak. Nanti saya packing dengan baik dan rapi, mungkin awet bisa sampai Jogja Pak. Jogja nanti. Iya siap Pak, nanti kita produksi. Ya di sini Pak BUMDes. Ya di sini BUMDes juga ada produksi kolang kaling yang bisa awet sekitar 1 minggu, di kulkas bisa lebih dari 1 minggu dengan manisan kolang kaling yang dibeli langsung siap saji seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz benar Pak. Karena waktu, karena Bapak tadi sudah menyampaikan wah ini perlu aksi, kan? Juga cek sambil apa? Ada ngerimut dari jauh, kegiatan lain kami penuhi. Jadi ini luar biasa. Tadi yang disampaikan, kami juga tertarik dengan giat BUMDes. Terutama terkait dengan wilayah ini. Hari ini mungkin perlu inovasi karena saat ini kan masih rasa tradisional banget di masih tradisional banget. Tapi yang juga memberikan masukan agar ini lebih diminati. Ada inovasi kecil-kecilan itu sangat penting, ya. Sangat penting sehingga harapannya ini Pak Bud memang BUMDes ini jadi outtaker Pak. Jadi outtaker. Kalau outtaker yang mana Pak? Yang ujung tombak? Enggak, ujung tombak Pak. Masih lumayan ujungnya tombak. Ada yang ujung yang untuk ngangkat kan ya Pak? Ya, jadi harapannya itu tadi sudah disampaikan bahwasanya setidaknya gula aren yang diproduksi oleh masyarakat di Desa Tirto ini nanti bisa dikelola oleh BUMDes. Jadi tidak ada cerita gula aren ini tidak laku. Nah nanti BUMDes inilah yang akan memasarkan ini luar biasa. Jadi ini satu pintu Pak. Itu yang kami lihat, kami tadi diskusi di bawah. Tinggal tadi sudah menyampaikan rencana ke depan. Kami mau membuat sumur, mau juga mensuplai madu nabati dan ini yang tidak terlalu penting itu setan itu juga itu ya. Itu yang akan dilakukan. Luar biasa. Kalau ini bisa terwujud ke depan, ini sangat menunjang terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tirto ini. Barangkali itu tambahan. Terima kasih. Namun di jagung-jagung itu direkomendasikannya kan pakai gula aren. Termasuk kopi kenangan kopi macam-macam itu kan yang tingkat istimewanya salah satunya yang pakai gula aren. Bukan ngopong namanya. Sugar opong lah. Brown sugar ya. Brown sugar itu gula aren. Itu luar biasa. Artinya kalau terkoneksi ke kopi, terkoneksi ke minuman herbal, terkoneksi ke gula semut, sasetan tadi itu luar biasa. Ya, semoga ini jadi sesuatu yang membanggakan untuk angkat Tirto. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, aksi lingkungan. Bapak berangkat sih juga sebagai
yang kami hormati, ini lebih perkenalan Pak. Bapak tadi sudah kenal nama saya Kabul, mungkin ada yang belum tahu, saya perkenalkan dulu. Nama saya Kabul Asrori, Pak. Nama pusaka dari orang tua saya. Tentunya orang tua punya harapan supaya semua hajatnya bisa terkabulkan. Termasuk ini nama Kabul mudah-mudahan membawa program protein Desa Tirto ini nanti bisa menjadi program yang lestari. Terima kasih. Sebagai pelaku ya Pak, sebagai pelaku, alhamdulillah saya ini sampai sekarang ini umur saya sudah 50 tahun. Jadi saya sudah mengalami beberapa alam atau beberapa situasi di Desa Tirto ini. Berkaitan program program ini sebenarnya tidak bin salabin atau sekarang dinilai baru bertindak tidak. Ternyata ini kalau saya rasakan itu harus berasal dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya. Karena saya tahun 2070, berarti saya sudah mengalami beberapa tahapan di lingkungan Desa Tirto. Sebelum tahun 70 atau sampai tahun 70 itu di Desa Tirto ini ada semacam penebangan hutan atau penjarahan hutan. Itu kayunya apa Pak? Zaman dulu Kayu, ada kayu mahoni, ada kayu pinus, ada pohon gunung. Jadi dulu itu kan diambil dijual juga di Lombok, dan kita dijual kalau dagang. Terus tahun akibat itu tahun 75 itu ada bencana banjir. Jadi semakin rusak istilahnya alirannya dan saluran airnya. Padahal sebelum itu namanya saluran itu kan ada mata airnya, ada istilahnya tanaman-tanaman yang disebut sawah gitu. Nah setelah itu akibat dari penambangan sama banjir airnya berkurang karena ada termasuk mata air. Iya, Termasuk mata air yang hilang. iya itu. Sehingga kami setelah ada besar kami tahun 2008 kami bergabung ke tim pemerhati lingkungan, yaitu perlindungan sumber mata air. Udah tadi kan 75 Ya, sampai tahun kota lompat 20 tahun. itu kan terjadi bencana itu. Oke. Saya kan semakin besar. Oke. Saya ini. Bukan artinya 80, 90, 2000 itu ada siapa? Nah, di situ orang tua saya bertanya susah karena hanya kurang. Untuk minum juga kurang. Ya Pak. Nah, terus saya sebagai pelaku ini ikut bergabung menanam, bertani, menanam pohon dan lainnya ya. Termasuk tanaman kelapa yang saya tanam juga dulu saya nanam. Sekarang saya sudah panen. Gitu. Saya merasakan Tanaman lingkungan yang ditanam sejak tahun 80-an itu apa Pak? untuk tanaman ada kopi, terus singon, kemudian ada aren, ada pohon, itu tukang sari, tanaman beberapa tahun pedagang. Sehingga saya dalam kegiatan itu ikut ada buat sumber resapan juga Pak. Saya bergabung di grup ESP namanya Pak. Environment Service Program itu saya 2007. 2008 ya ESP. Itu dana dari USAID. Saya bergabung juga di kelompok besar itu membuat namanya kelompok itu Andong Lestari. Jadi mentari menjaga Andong Telomelo Lestari sebagai penopang air dan juga dari rakyat. Berarti tanaman yang jadi andalan sejak dulu itu Aren dan tanaman-tanaman kopi dan kopi ya. Durian sekarang enggak? durian sekarang sudah dimulai ya sudah saya panen dulu dan saya buat KBD aren juga ada durian, ada apokat. Tapi itu mungkin baru 5 tahun terakhir Pak. Ya. Tapi yang saya ESP itu 2012 saya sudah buat bibit KBD. KBD apa? Untuk bibit desa itu untuk saya tanam juga. Iya. Itu bareng dengan yang sambat juga dulu kan? Ya betul. Sama sambat Mairi. Ya betul. Ya karena saya 2004 2009 kan di sambat. Oke. Itu sama Mairi. Berarti termasuk yang 20 desa membuat LPG itu termasuk sini kan? Iya. Karena saya dulu tahu Pak Heri kan mendampingi 20 desa untuk khusus
SPJLDS. Nah sekarang alhamdulillah Pak, airnya sekarang ini kemarin setelah ada diteliti yang dulu rusak namanya tuh Felison yang dulu hilang atau itu sekarang misalnya pembesarnya atau itu semakin besar atau itu bisa dimanfaatkan untuk petani lingkungan. Itu berarti ada efek dari tanaman kami mungkin ya sejak yang tahun 2000 itu. Pak Sekdes usul Pak, nanti kalau ada KKN atau mungkin riset kecil-kecilan, pendataan mata air baru termasuk debitnya berapa, sehingga nanti secara grafik itu bisa dibaca dulu hilang sekarang muncul, atau dulu gede terus hilang muncul lagi, itu ada angkanya. Karena kalau hanya kualitatif, ya dulu ada terus sekarang hilang, itu kan kualitatif wawancara, tapi kita mau pengukuran debitnya itu akan lebih bagus. Atau di Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Basuki, wakil Pak Kades dari Desa Pargoso. Berhubung Bapak Kades ada acara lain, kami wakil di sini. Terima kasih untuk kami diberi kesempatan untuk memberi testimoni untuk Desa Tirto ya. Mohon maaf Pak, saya sendiri belum pernah keliling sini, hanya baru sekali kali ini. Tapi saya melihat dari paparan yang disampaikan dari Bapak Sekretaris Desa itu mungkin layak untuk Provinsi Lestari. Hanya tadi yang disampaikan Bapak itu memang dari segala sesuatu itu dibuktikan dengan angka ya. Dari berapa menjadi berapa peningkatan itu memang permasalahan pokok yang menjadi data pertimbangan di sebuah penilaian itu adalah angka. Tapi secara keseluruhan saya melihat itu dari kegiatan di Bapak itu layak untuk Provinsi. Mungkin itu Pak. Mas Sekdes, ini ya angka. Jadi paparan tadi angkanya yang lebih utama. Angka disertai gambar-gambar. Saya nanya nih, yang Margoyoso kan Lestari tahun lalu. Nah, suka dukanya Mas, singkat padat. Misalnya kan, misal saya kasih contoh. Contohnya provokasi. Goro-goro Lestari, tamunya tambah oke, sering nombok karena tidak semua tamu iso ditodong jalur bayaran snack misalnya gitu. Silakan Mas. Oh ya, itu untuk sukanya ya, itu memang dari lingkungan itu untuk pemanfaatan air itu menjadi bertambah, untuk lingkungan itu menjadi sampah itu berkurang ya, tidak 100% tapi mengurangi sampah plastik. Untuk dukanya yang mungkin itu ada banyak kegiatan yang ditunjuk ke desa kami. Tapi alhamdulillah untuk tombol itu sementara dah tombol itu kan dari anggaran bukan dari dana pribadi. Kan ada istilah tombol itu hanya anggaran dari desa menganggarkan untuk jalan tersebut. Tapi untuk kunjungan itu tetap kita berusaha dari pengunjung Pak, dengan tarif indeks yang telah disepakati. Sebelum mereka datang itu kita sepakati indeksnya untuk orang berapa. Jadi mereka datang itu mereka bayar 2 orang Pak, istilahnya. Ya, dari kita kan kita tidak melakukan pembinaan. Mungkin itu Pak. Ini Mas Basuki, Setia Basuki. Tamunya jumlahnya 10 orang. Tak dari mana? Ya kurang. Kalau menerima kan perangkat. Apa sih resik-resik. Terus Bumdes. Terus KWP dan kawan-kawan ini total jenderal yang tamune 10. Kayak hari ini ya. Itu total jenderal harus tidak misalnya. Nah itu kan konsumsinya mungkin 10. Tapi juga saya matur, gak mungkin juga konsumsi 60 dibebankan pada tamu 10 kan. Ya takut nanti tamunya pada kabur semua kan. Nah pinter-pinter ini kan banyak pasukan perangkat, pinter-pinter niat dana desa untuk anggaran penerimaan tamu, entah disebut sebagai pelatihan lah, seminar lah dan sebagainya, itu biar bisa teranggarkan. Karena kalau enggak jadi duel itu, betul ya? Nah makanya saya tanya lagi, masih benar masih Lestari? Kalau laporan kalau awas
ada lokasi yang belum memberikan testimoni atau pendapat, silakan. Jika tidak ada, nanti langsung kita ke teknis jebar masing-masing untuk kunjungan sama wawancara. Sama cekap belum? Mungkin Pak Joko. Oh ya, enggak. Izin Pak Lurah, Pak Caret, ini nanti sebelum kita ke lapangan kita cek dokumentasi dulu. Saya bagi ke 3 tim. Untuk tim pertama itu nanti tentang perubahan iklim dan adaptasi. Yang kedua tentang mitigasi dan spektrum. Dan tim ketiga nanti pengembangan. Untuk PI dan adaptasi nanti sama saya. Untuk mitigasi dan spektrum Mas Habis ya. Terus kemudian dengan Mas Han sama Pak Teguh ya. Jadi kalau bisa ada 3 narasumber ya. Ya, 3 tim. Nanti setelah itu baru kita cek ke lapangan. Beberapa dari kawan-kawan cerita kekurangan orang itu jadi gosip ya. Lokasi problem bukan Oh, bukan orang ya. Jadi sebenarnya kalau di Telkom ini kekurangannya cuma satu menurut saya. Karena dari sisi potensi itu luar biasa. Aren ribuan pohon aren. Penderesnya itu ada puluhan penderes, mungkin 70 sampai 100-an penderes. Penderesnya terus Al-Quran. Di sini lah penderes kan, karena di sini ada makam Sunan Geseng dan tamunya banyak sekali. Tapi itu belum disinkronkan dengan potensi yang ada di sini. BUMDes itu mestinya memanfaatkan tamu dari tamu-tamu ziarah itu untuk jualan hasil bumi dan hasil kreasi dari BUMDes. Itu kan banyak warung di sana, banyak pengunjung di sana. 1 tahun bisa berapa ribu Pak cari pengunjung ziarah? Ratusan ribu berziarah. Padahal potensi kopi, potensi aren, potensi macam-macam tinggal dibikin riset sebentar, kebutuhan mereka apa sudah dicontohkan Pak Kun tadi. Ada kopi dicetak yang sudah dicampur dengan gula aren, ada gula aren dicetak sudah ada jahenya, tinggal instan disodorkan ke tamu yang ziarah. Kalau itu harganya 5.000, bikinnya 3.000, wis berarti 2.000, ping 100.000 pengunjung, itu wis angel. Sekretarisnya dan ketua wis ngomong berjalan ini, itu baru dari yang itu, belum yang lain. Maksud saya itu kekurangannya masih kurang sadar potensi, kurang improve saja. Potensi luar biasa. Makanya kemarin saya bergabung BPN. Saya sudah tidak di DLA waktu itu, sudah di BPN BTSP, diminta Pak Hafid untuk jadi salah satu anggota tim ARA, Akses Reforma Agraria. Dan waktu kita scoring dari sekian puluh, kemudian 9 jadi 3, terakhir terbelah Telkom karena potensinya yang luar biasa. Tapi dari potensi, sehingga kemarin saya tawarkan, saya punya teman yang sekarang lagi S3 tekniknya di UGM, dia bikin lagi madu nabati. Madu nabati itu diambil dari nektar manggar bunga kelapa, diambil kemudian diproses, akhirnya jadi madu nabati. Sekarang diekspor ke Taiwan, ke Eropa. Kemudian gula semut tapi kelapa juga. Kemarin saya datang ke rumahnya, siap mendampingi Telkom untuk bikin itu dan siap memasarkannya juga, membantu ke Eropa, ke
dia bilang mestinya lebih bagus arennya, brandingnya itu lebih bagus arennya daripada kelapanya. Sudah saya tawarkan kemarin, tapi belum ditindaklanjuti. Itu termasuk kelemahan rapor saksurat justice. Saya sudah datang beberapa bulan yang lalu, ketika dari sini langsung tawarkan siap, karena itu kan Mbak Ella itu masih S3 di teknik IAGN. Dan kalau itu suaminya itu Mas Rendra itu salah satu juta petani milenial Kementerian Pertanian, sehingga dua-duanya nyekrok mau datang ke sini. Kita tak tawarkan ke arah dulu ke BBM Mbak Isandar ini, dari orang di anggaran Merayu digarap, masih di anggaran Mbak. Itu proper Pak, anggarannya dari BBM misalnya. Sehingga itu luar biasa. Dulu saya tertarik RO itu karena cerita Pak Abdul tadi. Sebelum kita di depan beberapa tahun yang lalu 2020 kalau nggak salah Pak Abdul cerita di sini banjir, di sini gundul, di sini mata air mati. Sekarang bagus, tambah bagus. Itu cerita menarik. Sehingga itu Pak Abdul dan tim potensi RO itu luar biasa. Mungkin dari Kementerian dengan itu dan perhutanan bisa membantu. Dan saya berharap Mas Heri UNDP di sini di Magelang menarik untuk konservasi mata air, konservasi air. Mudah-mudahan ada program di Magelang untuk konservasi air, ketahanan air dari UNDP ke Magelang, dan nanti salah satunya adalah bisa. Dan karena punya pengalaman Bertol Samba itu kan PSP tahun 2008-2009 kan sak konco itu, hanya dulu Pak Kun itu nggak kesini tapi di Samba. Coba Pak Kun kesini tahun 2007-2008 dia sudah lebih majulah. Yang tadi ini sudah jadi dulu saya di Samba, saya jadi kemudian Pak Kun kesini tahun 2000. Saya baru tahu ini kesini, jadi sering-sering kesini Pak Kun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau komentar terkait pemerintahan desa di Tirta juga. Jadi kalau undang-undang narasumber kayak yang tadi ahli muda itu, atau undang saya, undang Pak Teguh, undang Pak Guru itu tidak harus nunggu dinas yang undang. Gitu ya. Ini kebiasaan lama. Dulu memang ketika desa itu belum ada dana desa, dan dana desa ini untuk para perangkat ada, anggarkan untuk pelatihan, mendatangkan narasumber itu sangat murah meriah. Paling 2 juta, 5 juta itu sudah jadi pelatihan. Narasumber paling 2 juta, 3 juta untuk makan borang kayak gitu, dan jadi 5 juta jadi di paku. Kecil sekali. Saya kecil sekali kenapa? Karena ada anggaran 1 miliar. Gitu loh. Jadi misalnya nih Tirto undang tadi, undang saya, paling 3 juta, 4 juta, selesai nih. Gitu. Atau undang Pak Teguh, Pak Teguh kan kantornya Jogja juga. Maksudnya undang itu Bapak Ibu, itu sudah paket all in, kan ada transport, ada honor. Kalau perlu nginepnya tadi di mana tadi yang nginepnya di sekalian jalan hijau ke sana kan nggak masalah gitu. Kadang-kadang begini, ini yang saya sesalkan seluruh Indonesia Pak Joko. Jadi desa itu selalu ngadori bulan kalau datangkan Pak Joko, itu Pak Joko orang sini kan. Kalau datangkan ini ya kita harus paham, mendatangkan itu kan ada transport, ada honor makanan, dan harganya pun kan kita tidak main rego itu enggak. Yang penting kan tidak nombok. Saya ngomong ini memang vulgar, kenapa? Karena kadang-kadang kalau begini ini nggak terpikirkan. 2 tahun lalu saya kan DPL KKN UPN kan, di situ di Pagar Gunung kalau nggak salah. Ceritanya gini Pak Joko, dari kampus itu DPL itu honornya 700. Nah aku naik rental pulang pergi oleh itu 1 juta. Akhirnya ya tahun berikutnya saya nggak mau BB, nggak mau nombok itu, gitu loh Bu. Atau programnya kerjasama.
ketika ada KKN, oke, mungkin bensinnya siapa, penginapannya ditanggung siapa, makannya tanggung siapa, itu kan sekarang sudah tren begitu. Misalnya di Magelang ini bulan anggarannya kok mepetnya hanya untuk transport, honornya minta kemana? Oh minta ke BBM, oh minta ke perusahaan, oh minta ke dana desa, tidak masalah. Gitu. Jadi itu tekniknya kita membangun kolaborasi para pihak. Jangan kita bermental, semua orang suruh datang tapi suruh urusannya dewi-dewi. Ya nggak nyampe. Kalau online saya siap. Jadi misalnya ya, saya udah ngomong bulan mungkin 3 tahun lalu buat grup Proklim Magelang, saya siap ternyata nggak gabung-gabung juga. Itu ya layanan gratis. Memang kita siap tausiah untuk Proklim Magelang, baik persiapan mau utama mau lestari kita ngobrolnya di situ. Kalau Wonosobo sudah 2 tahun ini saya dampingi, saya nunggu Magelang adanya hanya tim program untuk verifikasi itu yang kecil berapa orang selesai. Saya nunggu Wonosobo ini kan ada kecamatan Proklim, bahkan pengen bikin kabupaten Proklim ya Pak. Proklimnya udah banyak, atau mungkin merasa bisa dibina sendiri udah boleh. Ya itu bagian dari pilihan. Nah, termasuk Bapak Ibu yang perangkat desa ini di Wonosobo itu yang memegang Proklim pasukan sekdes. Karena yakin Bu Lurah ini nggak paham mana ada opo. Ngerti ini harus gawe anggaran. Paling globalan itu. Tolong ya kemarin kayaknya Bu Lurah itu kita ada pelatihan pemilihan sampah. Anggaran ya Mas 5 juta setahun. Oh yang Proklim ini pembinaan besok 20 juta setahun. Jadi kita nggak akan ngalah ke program semenisasi. Paling program lingkungan itu paling banyak setahun cuma 50 juta itu udah banyak. Nah kalau itu ada, bulan ini nggak keluar. Bulan itu kalau mau ngomong nggak tekan Mas. Tapi kayak ditodong ya ini cuma tolong semua desa di Magelang dibina ya hukuman dia. Anggaran daerah birokrasi hukuman. Ini saya ngomong vokal ini sama bulan juga ini. Jadi termasuk kementerian. Jadi kalau undang kementerian, kalau Mbak Nurul online gratis. Tapi kalau datang ke sini hukuman anggaran dari mana? Sharing bisa. Mungkin ini dari kementerian, ini dari lokal gitu. Jadi jalan seperti itu. Pak, apa butuh kita didatangi orang lain? Sangat butuh. Pengen saya beri gambaran. Ibu-ibu, kalau nggak ada tamu di rumah, daster bolong, bingung. Isis mas seger gitu kan. Tapi kalau ada tamu nginep di rumah kemayu dari pagi, terus mandi, dandan, beristikan, macam-macam. Itu perumpamaan satu. Yang kedua, di sini banyak kapal lingkungan Pak Jamal, Pak Kabul sorry Pak Kabul kapal lingkungan di sini. Ngomonglah di Tirto, oke sekarang luar Pak. Tapi Pak Kabul ngomong di Jawa Timur, Pak Kabul ngomong di Jawa Barat. Wah ini tokoh lingkungan dari Jawa Tengah datang. Ngomong dasar ya Pak Kabul itu. Itu didengar. Sama saya juga sama. Ini namanya ilmu dukun. Dukun itu rapayu di desa dewe. Termasuk ceramah lain itu di desa dewe. Oh bisa ceramah kok, benar. Tapi di desa lain mungkin dipuja-puja, hadirnya pun baris. Itu makna apa ya? Mungkin hikmah dari hijrah. Jelas ya? Jenengan wes sakti-sakti jenengan ning RT dhewe. Oh, kerja, oh PNS rampung. Duwe karya buku, karya apa? Ya biasa wae. Sama Pak RT ya. Kan warga di RT kalah karo Pak RT dengan Pak RW. Tapi jenengan punya akses ke kabupaten lain, ke provinsi lain, itu di sana kan berbeda. Itu makna hijrah dan juga makna kita perlu pendamping Bapak Ibu. Sehingga penting mendatangkan siapa-siapa seperti hari ini kedatangan dari UNDP siapa tahu. Kita ngobrol ngalor ngidul ternyata oh ya UNDP-nya nangkep kami tertarik ya masalah airnya Pak. Terus dia kontak sama temennya yang tentang air bisa jadi. Atau mungkin Pak Teguh dapat cerita dari mana, Mbak Nurul dari mana, saya dari mana. Kita kan membawa cerita kemana-mana. Saya dulu kenalnya dengan sahabat itu juga nggak sengaja. Waktu itu kumpulan di Jogja, kumpulin para tokoh-tokoh
siapa kenal lalu muncul ada Pak Heri dari Sabah itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal sini. Nah, setelah saya main ke Sabah, saya kenal Pak Joran, kenal Kali Andre, kenal RPJMDes, kenal ESP, kenal Yusef, kenal Said, London Amerika yang kehutanan itu jadi tahu. Terus lanjut dan seterusnya. Jadi ya kita penting menanyakan, Pak, kalau lokasi kami jadi problem itu dapatnya apa? Atau betul? Proklim itu adalah gerakan untuk mendorong masyarakat memperbaiki lingkungan di lingkungannya masing-masing. Sehingga kalau lingkungannya itu berubah menjadi baik, yang dapat manfaat siapa? Ya kan masyarakat di situ. Jadi jangan diukur proklim itu kayak program sinterklas. Sopo sing nyapu dalam 1.000 rupiah gitu. Sopo sing bak sampah 10.000 enggak. Itu membangun kesadaran umat masyarakat siapapun untuk peduli pada lingkungannya masing-masing. Cuman kita pakai nama proklim, pakai isu yang namanya perubahan iklim, pakai aksi yang disebut Pak Nurul, ada aksi adaptasi mitigasi. Itu hanya istilah Bapak Ibu. Tapi yang utama adalah kita memperbaiki lingkungan masing-masing. Jadi kalau menerima manfaat, yaitu manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau tambah konco, tambah jejaring, tambah kemitraan, itu bonusnya. Tapi jangan ditunggu-tunggu. Pak, kami sudah dibina oleh ini, saya menyampaikan suara hati Bu Lurah juga. Pak, kami sudah dibina oleh Tirto. Kok kami tidak dapat bantuan? Ada itu kejadian gitu Pak. Saya pun garkan lagi nih, Mbak Nurul, biar tahu fakta lapangan juga. Desa binaan minta didatangi Pak. Ya kita kan datang. Katanya ada setempat kalau datang itu ada makannya. Oke? Dan kita datang ada makan ya, dan kita makan. Habis kita pergi, teriak-teriak Bu. Dan ditemui tirtonya, dulu lah kami kan sudah menyediakan makan, kok nggak dapat uang ganti makan. Moga-moga nggak terjadi di Magelang. Oke? Moga-moga nggak terjadi di sini. Takut saya, kenapa saya teriak-teriak sejak awal, tolong kami datang, itu nggak usah macam-macam lah. Nanti saya ngomong apa kode, mobilnya penuh, tolong isi barang. Besoknya dulu tagihan, Bu, kemarin ini sekilo, ini sekilo. Jangan, kita di sini hanya buat guyonan, kalau ngidul ya. Jadi jangan sampai nanti malah menjadi urusan yang merusak sebulan tadi. Kalau toh misalnya teh kopi wajar ya nggak masalah. Tapi jangan terus, wah sentra kopi toko dibawain 100 kilo kopi, lah itu kan namanya ngawur bineka. Kita nggak mau juga yang kayak gitu, makanya kita seduluran yang normal-normal saja, yang natural saja, yang alami, sehingga misalnya ada rezeki yang dinikmati bareng, tidak ada yang kita beli bareng gitu loh. Sepakat gitu? Jadi jangan sampai nanti saya kadang-kadang untuk bertamu itu takut masuk rumah Bu. Karena sekali masuk rumah mau Pak dalam kan repot. Akhirnya terus dada-dada digagal. Bagus saya mau gua lah sekali. Takutnya tadi kepotangan. Gitu. Nah setelah ini saya cukupkan mungkin termasuk yang kemarin dari dikunjungi 4. Tadi ada beberapa testimoni dari banyak pihak. Terima kasih Bapak Ibu. Ini menambah kelengkapan dari laporan kami. Nah selanjutnya setelah ini kita tutup. Setelah kita tutup nanti ada pendetilan, ada yang ngecek data, ada yang ke lapangan, nanti ngalir mawon. Tapi untuk pertemuan ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, mohon maaf kami sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini harus kerja ke sawah dan sebagainya mengikuti acara ini. Semoga pengorbanan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.